حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita mampu melaksanakan atau melakukan perintah, salah satu rutinitas yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah izinkan saya di malam yang penuh barokah ini melanjutkan kajian tentang kitab Nidaatul Rahman li Ahlil Iman, tentang panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Di pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan tentang panggilan Allah yang pertama, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang pertama terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah larangan mengatakan ro'ina. Ro'ina itu apa jamaah sekalian? Ro'ina itu artinya sama seperti unzurna atau amhilna, lihatlah kami atau perhatikan kami. Tetapi kemudian kalimat ro'ina ini digunakan oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW untuk kemudian wa yaskhuruna wa yastahzi'un, untuk kemudian mengolok-olok Nabi atau mengejek Nabi. Karena ro'ina ini kalau dilihat dari bahasa Ibrani artinya tidak sebagus kalimat unzurna, ya. Ro'ina itu artinya sama, tetapi di bahasa yang lain artinya adalah seakan-akan mengejek Nabi. Yang kemudian ketika orang-orang mukmin ketika mendengar kalimat ro'ina yang tidak paham betul artinya oleh orang-orang mukmin juga kemudian digunakan ketika bermajelis bersama Nabi. Lalu turunlah ayat surat Al-Baqarah ini, ayat yang ke-104, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Dan di dalam kitab ini dijelaskan bahwa jangan sampai menggunakan kalimat ro'ina, tapi gantilah dengan kalimat unzurna. Kemudian
Di antara pelajaran yang selanjutnya adalah larangan mengolok-olok atau menghina Nabi. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan yang pertama, bahwa barang siapa yang menghina Nabi maka ia telah kafir. Man ta'ammada faqad kafara. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa siapa yang menghina Nabi secara sadar, bahwa siapa yang mengolok-olok Nabi, bahwa dia telah mengetahui hukumannya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih. Lalu bagaimana dengan orang yang menghina Nabi namun tidak mengerti hukumnya disebabkan karena kejahilannya? Maka bagi mereka adalah dosa yang sangat besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah anjuran menggunakan kalimat yang mengandung makna lebih beradab atau lebih baik terhadap guru. Dalam konteks ini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertemuan yang kedua saya juga menyampaikan tentang panggilan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Di pertemuan yang kedua itu, di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah menjadikan sabar dan salat sebagai bagian dari tata cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada sesuatu hal yang sangat menarik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat sabar terlebih dahulu, kemudian setelah itu salat, ya? Ternyata di antara maknanya adalah karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar itu akan mendatangkan kekuatan, sedangkan salat akan menghadirkan ketenangan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aidan li anna al-ibadah was-salah wa ghayraha fiha mashaqqatu 'ala an-nufus fala budda min sabrin yasbiqu dhalik. Karena jiwa akan merasakan berat ketika seorang muslim atau seorang mukmin itu dilanda suatu musibah. Hati seorang mukmin itu akan merasa berat ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang didahulukan adalah sikap sabar. Baru kemudian setelah sabar adalah meminta pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan salat. Karena kalau kita salat langsung tidak mendahulukan sabar, kita tidak akan mendatangkan ketenangan ketika dalam mengerjakan salat. Maka dari itu sabar yang didahulukan dalam ayat ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, as-sabru qabla al-amal, was-sabru athna'ul amal, was-sabru ba'dal amal. Jadi sabar itu diletakkan sebelum beramal, dan sabar juga diletakkan ketika sedang beramal, dan sabar juga diletakkan ketika setelah beramal. Kemudian di pertemuan yang ketiga insyaallah kita akan bacakan Nida'us Tsalits, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga terhadap orang-orang yang beriman. Aklul halal wa syukrur rahman, tentang makanan-makanan yang halal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nida'us tsalits fi aklil halal wa syukrillahi ala dzalik. Al-ayah 172 min suratil Baqarah. Panggilan Allah yang ketiga ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati ma razaqnakum,
Makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan atau yang kami anugerahkan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu hal yang sangat menarik. Di ayat yang sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-168, insyaallah. Wahai sekalian manusia, makanlah kalian sesuatu yang halal dan baik. Tetapi di ayat ini kemudian Allah tidak menyebut kalimat halal. Mengapa itu terjadi? Karena jemaah sekalian, ketika Allah berfirman kepada manusia, ini kita membahas tentang ayat yang ke-168-nya. Maka ini salah satu bentuk rahmannya Allah kepada seluruh manusia. Maka Allah juga memberikan arahan kepada seluruhnya manusia, baik itu orang Islam atau orang yang tidak beragama Islam, agar mereka memakan makanan yang halal dan juga baik. Ada sebuah kaidah ya, ketika kita menemui dua kalimat yang hampir mirip maknanya, maka dia akan memiliki makna yang spesifik, lebih detail. Akan tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-172, kulu min thayyibati ma razaqnakum, tidak ada kalimat halal di sini, maka thayyibat ini juga mewakili makna halal. Di dalam sebuah kaidah dijelaskan, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kalimat bersatu, maka memiliki makna yang berbeda. Akan tetapi ketika dua kalimat itu berada di tempat yang lain, artinya tidak berada di satu tempat, ijtama'a, maka maknanya mewakili kalimat yang lain. Salah satunya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang baik yang Allah anugerahkan, rizkikan kepada kalian. Jadi hukum makan itu adalah wajib kalau kita melihat dari konteksnya, ya. Akan tetapi berubah menjadi mubah karena makan itu perihal duniawi, ya. Yang menjadi wajib adalah min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makannya adalah mubah, kemudian thayyibati ma razaqnakum menjadi halal, menjadi wajib, ya. Jadi makan mubah dan memakan yang baik-baik, baik itu secara zatnya, halal secara zatnya, ya. Kemudian halal atau baik secara mendapatkannya, ya. Kemudian halal atau baik juga cara penyajiannya, kemudian juga halal dan baik secara porsinya, ya, karena setiap porsi masing-masing kita itu berbeda, ya. Ada yang sepiring masih belum cukup, ya. Ada yang juga kadang tiga suap saja sudah cukup gitu, sudah merasa cukup di dalam perutnya itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini perintah yang pertama di dalam ayat yang ini, ayat yang ke-172. Kemudian yang perintah kedua adalah washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyarhu la tansa ayyuhal qari'ul karim sirran nida'illahi ta'ala li'ibadil mu'minin biwasfil iman wa huwa annahum biimanihimul haq ahya'un. Jangan lupa di dalam kitab ini dijelaskan bahwa setiap panggilan-panggilan Allah li'ibadihil mu'minin terhadap hamba-hambanya yang beriman, biwasfil iman, Allah memanggil hambanya dengan sifat keimanan. Karena di antara ciri atau sifat orang-orang beriman itu adalah ketika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, maka hati mereka bergetar. Artinya apa? Tersentuh dengan
surat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya. Kemudian wa huwa annahum bi imanihimul haqq, ya, karena orang-orang beriman itu hidup dengan keimanan yang benar. Yasma'una wa ya'qiluna wa yaqdiruna 'alal fi'li wa tarki. Dan orang beriman itu menggunakan pendengarannya, menggunakan akalnya, pikirannya, dan mampu mengerjakan perintah Allah dan mampu juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan ingatlah, wahai para pendengar, ya, wahai para pembaca, di dalam kitab ini disebutkan Annallaha ta'ala ma nadahum illa liya'murahum bima huwa khairul lahum, ya. Karena sungguhnya perintah-perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Begitu juga sebaliknya, segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kemudaratan, ya, kejelekan bagi siapa saja yang melakukan, yang tidak menjauhinya. Idh bi fi'lil ma'muri wa tarkil manhi wa tatahaqqaqu taqwallahi azza wa jalla. Dan ketika orang beriman itu mampu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, akan terwujud di dalam hatinya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil imani wat taqwa takunu wilayatullahi lil 'abdi. Dan keimanan dan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam kitab ini kalimat iman dan takwa berada di dalam satu kalimat, sehingga maknanya tentu berbeda. Ini yang kemudian saya tanyakan kepada beberapa orang, apa sih bedanya iman dan takwa itu? Maka ketika kita menemukan kalimat iman saja di dalam satu ayat, itu artinya juga mewakili takwa. Ketika iman dan takwa berada di satu kalimat, maka memiliki makna yang berbeda. Apa artinya? Iman itu adalah kepercayaan. Sedangkan atau makna lain juga iman adalah pondasi. Sedangkan takwa adalah bukti. Bagaimana buktinya? Ya kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasma' ma qalahu Allah ta'ala fi dzalik ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tanamkan di dalam hatinya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan tidak pula memiliki rasa sedih di dalam hatinya. Lidza yajibu 'alal mu'minina idza sami'u nada Allah lahum ay yasghu wa yasma'u li'annahu nadahum liya'murahum aw yanhahum fa idza fa'alul ma'mur wa tarakul manhi imanan wa ihtisaban. Ya. Oleh karena itu wajibnya bagi orang-orang beriman ketika mendengar panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ayyashu wa yasma'u, agar memusatkan pendengaran mereka terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena liya'murahum aw yanhahum fa idza fa'alu, karena ketika kita orang-orang beriman itu melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, maka akan mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, ya, bidhihabil khaufi wal hazani, ya, dan hilangnya rasa takut di dalam hatinya, dan juga hilangnya rasa sedih hati di dalam dirinya fid dunya wal akhirah wa hum fi ghurafatil aminun, dan di akhirat kelak mereka akan ditempatkan di tempat yang aman, yaitu jannatun na'im, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakan makanan yang baik, ya, yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah bersyukur, ya, selama kita menjadikan Allah tujuan kita. Atau kata lain juga, jika kita hanya beribadah kepada Allah
terdapat dua kewajiban, terdapat dua perintah di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 172, yaitu yang pertama adalah memakan makanan yang baik-baik saja. Baik itu baik atau halal secara zatnya, misalkan sapi, kambing, ya itu kan secara zat halal, baik ya. Kemudian cara mendapatkannya juga harus baik ya. Ya dari membeli atau kita mendapatkan dari tetangga sebelah atau dari akikah ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah thariqah sahihah ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara pengelolaannya yang baik juga benar ya. Sehingga di dalam ayat Al-Quran itu juga tidak diperbolehkan memakan makanan hewan yang mati kemudian dimakan ya, atau menjadi bangkai, hewan yang sudah menjadi bangkai. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hanya menyembah kepadanya. Di dalam ayat ini juga Allah memberikan ancaman ya, secara tidak langsung memberikan ancaman kepada orang-orang yang beriman ya. Memberikan ancaman kepada orang-orang beriman. Ketika kita tidak kemudian melaksanakan perintah Allah, atau kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, kalau kita tidak memakan sesuatu yang baik, berarti kita tidak beribadah kepada Allah ya. Karena menyelisihi perintah dalam ayat ini ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Dua perintah ini, kalau kita melanggar dua perintah ini, maka kebalikannya dari akhir ayat ini, in kuntum iyyahu ta'budun, maka kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tadri ayyuhal qari anna Allah ta'ala nadal mu'minin fi hadha an-nida'i ats-tsalits min suratil Baqarah, nadahum liya'murahum bi akli minat thayyibat ya. Tahukah kalian bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, nadahum liya'murahum, yaitu memanggil orang-orang beriman untuk memerintahkan mereka memakan makanan dari hal yang baik yang Allah rizkikan kepada mereka, min anwa'il mata'im wal masyaribi lihifazi ala hayatihim ya, dari semua jenis makanan atau minuman ya. Kenapa demikian? Lihifazi ala hayatihim, untuk menjaga diri mereka, kehidupan mereka. Karena ternyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyakit itu ternyata banyak datang dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, agar kalau kita makan jangan hanya memperhatikan kenyangnya atau enaknya saja, tapi diperhatikan juga kadar baik dan tidaknya ya. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesempurnaan agama Islam itu tidak hanya membahas ruku sujud dalam solat. Ternyata kesempurnaan agama Islam itu juga membahas sendok dan piring dalam urusan makanan ya. Karena jemaah sekalian, kita tahu di pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa penyebab makananlah yang kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga. Penyebab makananlah yang kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala dipisahkan dengan istrinya. Dan hal inilah yang membuat kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjadi gelisah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dikembalikan ke surga dan disatukan kembali dengan istrinya. Kemudian yang selanjutnya adalah, kalau kita tidak memperhatikan makanan kita, maka bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terkabulkan. Di antara salah satu kisah yang sangat masyhur, ketika ada seseorang di zaman dahulu yang melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga di dalam tubuhnya berbekas debu yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa dia telah bepergian yang sangat jauh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan Rasulullah SAW mengatakan bagaimana doanya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun laki-laki ini berada di dalam safar yang sangat panjang ya. Padahal di antara salah satu mustajabnya doa adalah ketika orang itu sedang bepergian. Meskipun di dalam momentum yang sangat baik ya. Meskipun tata caranya juga sudah sangat baik ya. Dalam riwayat juga bahwa laki-laki ini sampai mengangkat tangannya menghadap ke langit ya. Dan di antara salah satu adab berdoa yaitu menengadahkan tangan ya. Di dalam riwayat juga dijelaskan bahwa bisa menghadap ke langit ya. Telapak tangan kita ini bisa menghadap wajah atau saling menghadapkan begini ya. Bisa begini menghadap ke wajah atau bisa begini saling menghadapkan. Nah, itu di antara salah satu tata cara berdoa ya, adab lah. Kemudian ternyata selain momentum yang sangat baik ya, dan juga adab-adabnya juga tidak tertinggal satupun, tetapi makanan yang ia makan adalah dari sesuatu yang haram, pakaian juga dari pakaian yang haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian enggan untuk menerima doa-doanya. Maka jemaah sekalian, kita perlu berhati-hati sekali ya. Karena kita ini orang-orang beriman ya. Hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangat membutuhkan Allah. Maka kalau sudah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita karena disebabkan sesuatu yang ada di dalam diri kita itu unsurnya ada sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ketika tahu makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu dari sesuatu yang tidak betul, yang tidak benar, yaitu dari hasil perdukunan jahiliyah ya, melakukan perdukunan jahiliyah yang dikasih oleh pembantunya. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memasukkan 5 jarinya ini ke dalam mulutnya sehingga memuntahkan makanan-makanan yang sudah masuk di dalam tubuhnya. Itu salah satu di antara kehati-hatian para salafus soleh terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Nida'us Tsalits, panggilan Allah yang ketiga ini, yaitu pertama perintah memakan makanan yang baik-baik, yang halal dan baik. Karena kalimat thayyibat ini meskipun kalimat halal tidak disebutkan, maka kalimat thayyibat ini juga mewakili makna halal ya. Kenapa Allah juga tidak menyebutkan halal di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang beriman, karena Allah berbicara dengan orang-orang beriman. Berbeda dengan ketika Allah berbicara dengan manusia ya ayyuhannas ya. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, Allah tahu betul bahwa orang-orang beriman itu hanya memakan makanan dari yang halal saja. Min thayyibat, dan juga baik ya. Ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah makan makanan yang halal ya, baik itu halal secara zatnya, kemudian halal cara mendapatkannya ya, kemudian cara mengolahnya ya, cara menghidangkannya, dan kemudian juga baik atau halal secara porsinya ya. Kemudian washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Perintah yang kedua dalam ayat ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.